Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Oktavia dengan NIM 22252400075. Di sini saya akan menjelaskan esai yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Analisis Komprehensif Penerapan Teori Bilangan dalam Kriptografi Klasik dan Kunci Publik Modern berdasarkan tinjauan BAM 10 Burton. Dalam esai ini, saya memuat penjelasan 3 bagian utama dalam buku Burton, yaitu aritmetika modular sebagai jembatan dari sandi sesar ke kriptografi kunci publik, kriptosistem RSA dan fondasi keamanannya dalam teori bilangan, serta yang terakhir yaitu masalah NP komplit dalam kriptografi sistem Knapsack-Merkle-Hellman. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke penjelasan esainya. Nah, ini adalah dokumen esai yang telah saya buat. Namun, sebelum kita masuk ke bagian pertama, di sini terlebih dahulu dalam esai saya ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ada kajian dalam esai, di mana kajian dalam esai ini merujuk secara khusus pada bab 10 buku Elementary Number Theory karya David M. Burton edisi ke-6 yang secara sistematis menguraikan keterkaitan antara konsep-konsep fundamental teori bilangan dan penerapannya dalam kriptografi. Nah, berdasarkan kerangka tersebut, esai ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran teori bilangan dalam kriptografi melalui 3 fokus utama, yaitu yang pertama, membahas aritmetika modular sebagai jembatan konseptual antara sandi klasik dan kriptografi modern. Kedua, menganalisis kriptosistem Knapsack-Merkle-Hellman sebagai contoh awal penerapan masalah komputasi sulit dalam kriptografi kunci publik. Dan yang terakhir, mengkaji penggunaan konsep akar primitif dan masalah logaritma diskrit dalam kriptosistem kunci publik modern, khususnya El-Gamal. Tesis utama dalam esai ini yaitu teori bilangan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu matematis dalam kriptografi, tetapi merupakan fondasi konseptual yang memungkinkan keberadaan kriptografi kunci publik modern. Selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan bagian pertama, yaitu aritmetika modular sebagai jembatan dari sandi sesar ke kriptografi kunci publik. Nah, di sini yang pertama yaitu ada aritmetika modular sebagai bahasa dasar kriptografi, di mana AM berfungsi sebagai bahasa matematis utama yang memungkinkan konsep-konsep kriptografi dirumuskan secara formal, konsisten, dan dapat dianalisis secara teoritis. Konsep kongruensi modular memberikan kerangka formal untuk mendefinisikan proses enkripsi dan deskripsi. Dengan menyatakan bahwa dua bilangan bulat memiliki sisa pembagian yang sama terhadap suatu modulus, kriptografi memperoleh mekanisme reduksi yang menjamin hasil operasi selalu berada dalam himpunan terbatas. Nah, selain itu juga, aritmetika modular memungkinkan pembentukan struktur aljabar yang kaya, khususnya grup dan semigrup, yang menjadi dasar dari berbagai kriptosistem. Lebih jauh, aritmetika modular menyediakan lingkungan ideal untuk membangun fungsi satu arah. Maka, dengan demikian, aritmetika modular tidak hanya berperan sebagai alat bantu perhitungan dalam sandi klasik, tetapi sebagai bahasa universal yang menyatukan berbagai paradigma kriptografi. Lalu di sini selanjutnya ada definisi dari kongruensi modular. Misalkan A, B, dan N adalah bilangan bulat dengan N kurang dari 0. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo N, atau ditulis A kongruen B modulo N. Jika dan hanya jika N membagi habis selisih A min B, yaitu terdapat suatu bilangan bulat K sedemikian sehingga A min B sama dengan K dikali N. Nah, definisi ini mempartisi himpunan bilangan bulat ke dalam kelas-kelas kesetaraan yang ditentukan oleh sisa pembagian terhadap N. Setiap bilangan bulat memiliki tepat satu representasi dalam himpunan sisa, yaitu 0, 1, 2, sampai N-1, yang dikenal sebagai sistem residu lengkap modulo N. Nah, dalam konteks kriptografi, konsep kongruensi modular memberikan landasan formal bagi operasi enkripsi dan dekripsi. Operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian didefinisikan secara konsisten dalam sistem modular, sehingga jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka berlaku A ditambah C kongruen B ditambah D modulo N, atau AC kongruen BD modulo N. Lalu selanjutnya di sini ada contoh kongruensi numerik dan interpretasinya dalam kriptografi. Misalkan kita pilih di sini modulus N sama dengan 26. Lalu di sini A-nya sama dengan 53 dan B-nya sama dengan 1, karena 53 dikurangi 1 itu sama dengan 52 atau sama dengan 2 dikali 26, maka berlaku 53 kongruen 1 modulo 26. Hal ini menunjukkan bahwa bilangan 53 dan 1 berada dalam kelas residu yang sama modulo 26. Sebagai contoh lain, perhatikan operasi penjumlahan modular, misalkan 20 kongruen 20 modulo 26 dan 10 kongruen 10 modulo 26. Nah, penjumlahan keduanya menghasilkan 20 ditambah 10 sama dengan 30, karena 30 kongruen 4 modulo 26. Nah, lalu selanjutnya di sini ada sandi substitusi tunggal, yaitu Caesar dan Evin. Sandi substitusi tunggal merupakan bentuk paling awal dan paling fundamental dari kriptografi klasik. Nah, meskipun secara kriptografis sederhana dan tidak lagi digunakan dalam praktik modern, sandi substitusi tunggal memiliki nilai historis dan pedagogis yang sangat penting.
Di sini ada yang pertama sandi sesar sebagai transformasi linear modular. Nah, sandi sesar merupakan contoh paling sederhana dari sandi substitusi tunggal dan secara historis dikaitkan dengan penggunaan oleh Julius Caesar dalam komunikasi militer. Dengan mengasosiasikan alfabet Latin A sampai Z ke bagian bulat 0, 1, sampai 25, proses enkripsi sandi sesar dapat dimodelkan secara matematis sebagai transportasi linear aditif dalam sistem aritmetika modular, yaitu C kongruen P ditambah K modulo 26. Di mana P menyatakan plain text, C ciphertext, dan K adalah bilangan bulat tetap. Lalu transportasi ini bersifat aditif dan siklik. Ketika hasil penyembelahan melalui 25, operasi modulo 26 memastikan bahwa nilai tersebut kembali ke rentang representasi alfabet. Dengan kata lain, aritmetika modular secara alami menangani proses pembungkusan alfabet tanpa memerlukan aturan tambahan. Proses deskripsi diperoleh dengan menerapkan operasi inverse aditif, yaitu P kongruen C dikurangi K modulo 26. Lalu selanjutnya di sini generalisasi melalui sandi affin. Untuk meningkatkan kompleksitas matematis sandi sesar, dikembangkan sandi affin yang memperluas transformasi aditif menjadi transformasi linear umum. Dalam sandi affin, proses enkripsi didefinisikan sebagai C kongruen AP ditambah B modulo 26. Nah, di sini ada yang lainnya, itu agar deskripsi dapat dilakukan, koefisien A harus memiliki inverse modular modulo 26 berdasarkan teori bilangan. Syarat ini terpenuhi jika dan hanya jika GCD A, 26 sama dengan 1. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka A inverse kongruen 1 modulo 26. Dengan demikian, proses deskripsi sandi affin diberikan oleh P kongruen A inverse C min B modulo 26. Lalu di sini ruang kunci dan analisis keamanan. Dalam perspektif keamanan, di sini yang contohnya yaitu total ruang kunci sandi affin adalah 12 kali 26, yaitu 312 kemungkinan. Nah, jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan standar kriptografi modern. Lalu signifikansi konseptual dalam perkembangan kriptografi. Meskipun secara praktis tidak aman, namun sandi sesar dan affin ini memiliki signifikansi konseptual yang besar dalam sejarah kriptografi. Kedua sandi ini menunjukkan bahwa proses enkripsi dapat dimodelkan secara formal sebagai fungsi matematis dalam sistem modular. Lalu di sini ada sandi polialfabetik dan keterbatasan kriptografi simetris. Di sini ada salah satu contoh paling terkenal dari sandi polialfabetik adalah sandi Wegener. Dalam sandi ini kunci tidak lagi berupa satu bilangan tunggal, melainkan sebuah barisan bilangan, yaitu K1, K2. Lalu proses enkripsi sandi Wegener dapat dimodelkan secara matematis sebagai CI kongruen PI ditambah KI modulo 26. Lalu di sini selanjutnya ada evolusi paradigma fungsi satu arah dengan jebakan. Secara umum, fungsi satu arah adalah fungsi f yang secara komputasional efisien untuk dihitung, tetapi secara praktis tidak mungkin untuk dibalik. Artinya, jika diketahui nilai x, maka fx dapat dihitung dengan mudah. Namun, jika hanya diketahui fx, sangat sulit untuk menemukan kembali nilai x. Lalu di sini ada posisi teori bilangan dalam lanskap kriptografi modern. Dalam konteks kriptografi modern, teori bilangan berperan dalam menyediakan masalah matematika yang secara komputasional sulit tetapi tetap efisien untuk digunakan dalam algoritma praktis. Lebih lanjut, konsep-konsep klasik teori bilangan seperti fungsi Cauchy-Euler, inverse modular, dan teorema kongruensi memainkan peran kunci dalam memastikan keberbalikan dan konsistensi algoritma kriptografi. Lalu di sini analisis struktural keterbatasan kriptografi klasik. Nah, di sini salah satu keterbatasan paling mendasar dari kriptografi klasik adalah penggunaan transportasi deterministik dan statis. Pada sandi substitusi tunggal maupun polialfabetik, aturan enkripsi tidak berubah sepanjang pesan. Akibatnya, terdapat hubungan tetap antara plain text dan ciphertext yang dapat dieksploitasi melalui analisis statistik. Lalu di sini transisi konseptual menuju kriptografi kunci publik. Kriptografi kunci publik ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menawarkan pemisahan yang jelas antara proses enkripsi dan dekripsi ke dalam dua domain yang berbeda, masing-masing dengan tingkat kesulitan komputasi yang tidak simetris. Lalu di sini ada sintesis konseptual atau kesimpulan dari bagian pertama, yaitu di sini sebagai penutup pembahasan bagian ini dapat disimpulkan bahwa aritmetika modular dan konsep-konsep dasar teori bilangan memainkan peran sentral dalam evolusi kriptografi. Peralihan menuju kriptografi kunci publik menandai perubahan paradigma yang lebih fundamental. Lalu dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa teori bilangan bukan sekedar alat bantu dalam kriptografi, melainkan fondasi konseptual yang menentukan arah perkembangan sistem kriptografi dari pendekatan klasik menuju kriptografi modern. Nah, itu adalah pembahasan yang pertama. Lalu selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kriptosistem RSA dan fondasi keamanannya dalam teori bilangan. Di sini yang pertama ada pendahuluan RSA sebagai kriptosistem kunci publik. Kriptosistem RSA merupakan salah satu pencapaian terpenting dalam sejarah kriptografi modern karena menjadi sistem kunci publik pertama yang tidak hanya kuat secara teoritis tetapi juga praktis untuk diimplementasikan secara luas. Lalu di sini ada fungsi Cauchy-Euler dan perannya dalam
RSA. Fungsi Tauzian-Euler yang dilambang dengan Pn merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam teori bilangan dan memegang peranan sentral dalam kriptosistem RSA. Untuk kasus bilangan prima P, struktur ini sangat sederhana karena setiap bilangan 1, 2, sampai P-1 pasti relatif prima terhadap P. Oleh karena itu, berlaku hubungan Pi dikali P sama dengan P dikurangi 1. Jika N sama dengan PQ dengan P dan Q merupakan bilangan prima yang berbeda, maka fungsi Tauzian-Euler dapat dihitung menggunakan rumus Pn sama dengan Pi dikali PQ sama dengan P-1 dikali Q dikurangi 1. Dalam pembangkitan kunci RSA, dipilih suatu bilangan bulat E yang relatif prima terhadap Pn. Syarat ini sangat krusial karena menjamin keberadaan inverse modular dari E modulo Pn. Inverse modular tersebut adalah bilangan D yang memiliki relasi ED kongruen 1 modulo Pn. Hubungan antara E, D, dan Pn inilah yang memungkinkan proses dekripsi RSA bekerja secara matematis melalui teorema Euler. Diketahui bahwa untuk setiap bilangan P yang relatif prima terhadap N berlaku P pangkat Pn kongruen 1 modulo N. Lalu di sini ada pembangkitan kunci RSA. Pembangkitan kunci merupakan tahap paling krusial dalam kriptosistem RSA karena pada tahap inilah keamanan sistem ditentukan. Langkah pertama dalam pembangkitan kunci RSA adalah pemilihan dua bilangan prima besar yang berbeda yaitu P dan Q. Setelah bilangan prima P dan Q diperoleh, dihitung modulus RSA sebagai hasil kali keduanya yaitu N sama dengan P dikali Q. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung fungsi Tauzian-Euler dari N. Karena N merupakan hasil kali dua bilangan prima yang berbeda, maka nilai fungsi Tan-Euler diberikan oleh Pn sama dengan P-1 Q-1. Setelah Pn diperoleh, dipilih suatu bilangan bulat E yang akan berfungsi sebagai eksponen enkripsi. Bilangan E harus memenuhi dua syarat utama yaitu 1 kurang dari N kurang dari Pn dan GCD E, Pn sama dengan 1. Langkah terakhirnya yaitu ED kongruen 1 modulo Pn. Nah, pasangan kunci RSA kemudian dibentuk sebagai berikut, ada kunci public dan juga ada kunci privat. Lalu di sini ada proses enkripsi dan dekripsi RSA. Di sini yang pertama proses enkripsi. Nah, secara matematis proses enkripsi didefinisikan melalui operasi eksponensiasi modular yaitu C kongruen P pangkat E modulo N. Yaitu yang kedua adalah proses dekripsi. Nah, proses dekripsi secara matematis didefinisikan sebagai P kongruen C pangkat D modulo N. Karena nilai D dipilih sebagai inverse modular dari E terhadap Pn, berlaku relasi ED kongruen 1 modulo Pn. Relasi ini menyatakan bahwa terdapat bilangan bulat K sehingga ED 1 ditambah K dikali N. Lalu dengan menggunakan teorema Euler diketahui bahwa untuk setiap bilangan bulat P yang relatif prima terhadap N, P pangkat Pn kongruen 1 modulo N. Akibatnya C pangkat D sama dengan P pangkat E pangkat D sama dengan P pangkat ED sama dengan P pangkat 1 ditambah K Pn kongruen P dikali P pangkat Pn pangkat K kongruen P modulo N. Lalu di sini ada asumsi dan kondisi praktis. Dalam pembuktian di atas diasumsikan bahwa plain text P relatif prima terhadap N. Makna kriptografis di sini secara keseluruhan proses enkripsi dan dekripsi RSA memperlihatkan keterkaitan yang erat antara teori bilangan dan keamanan informasi. Di sini ada contoh numerik sebagai ilustrasi. Langkah pertama dalam pembangkitan kunci RSA adalah pemilihan dua bilangan prima yang berbeda. Misalnya dipilih bilangan prima P sama dengan 11 dan Q sama dengan 13. Lalu modulus RSA kemudian dihitung yaitu N sama dengan P dikali Q yaitu sama dengan 11 dikali 13 yaitu 143. Selanjutnya dihitung fungsi Tauzian-Euler dari N yaitu Pn sama dengan P-1 Q-1 sama dengan 11 dikurangi 1 dikali 13 dikurangi 1 berarti sama dengan 10 dikali 12 sama dengan 120. Langkah berikutnya adalah pemilihan eksponen enkripsi E yang memenuhi syarat. Misalkan dipilih E sama dengan 7 karena GCD 7,120 sama dengan 1, maka syarat relatif prima terpenuhi dan E valid sebagai eksponen enkripsi. Kunci privat D kemudian ditentukan sebagai inverse modular dari E modulo Pn yaitu bilangan bulat yang memenuhi ED kongruen 1 modulo 120 dengan menggunakan algoritma Euclid diperluas diperoleh 7 dikali 103 sama dengan 721 kongruen 1 modulo 120 sehingga D 103. Dengan demikian kunci publiknya N, E-nya 143,7, kunci privatnya D sama dengan 103. Setelah kunci dibangkitkan, proses enkripsi dapat dilakukan. Misalkan plain text direpresentasikan sebagai bilangan bulat P sama dengan 9 dengan syarat P kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari N. Ciphertext kemudian dihitung menggunakan operasi eksponensiasi modular yaitu C kongruen P pangkat N modulo N sama dengan 9 pangkat 7 modulo 143. Lalu di sini ada analisis keamanan RSA dan kompleksitas faktorisasi. Keamanan kriptosistem RSA secara fundamental bertumpu pada kesulitan masalah faktorisasi bilangan bulat besar atau integer factorization problem. Dalam konteks RSA, jika seorang penyerang berhasil memfaktorkan N menjadi P dan Q, maka seluruh sistem keamanan akan runtuh. Lalu selanjutnya di sini ada keterbatasan RSA dan implikasi praktis. Meskipun RSA memiliki fondasi matematis yang kuat, kriptosistem ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu keterbatasan utama RSA adalah sifatnya yang deterministik.
Keterbatasan lain dari RSA adalah efisiensi komputasinya. Lalu implikasi praktis dari keterbatasan tersebut adalah bahwa RSA harus dipahami sebagai bagian dari evolusi kriptografi, bukan sebagai solusi final. Lalu di sini sintesis konseptual kriptosistem RSA atau kesimpulan dari pembahasan bagian ini, yaitu dari pembahasan bagian ini dapat disimpulkan bahwa kriptosistem RSA merupakan salah satu contoh paling representatif dari penerapan teori bilangan klasik dalam konteks keamanan informasi modern. Konsep-konsep matematika yang pada awalnya dikembangkan secara abstrak seperti bilangan prima, Cauchy-Tolchian Euler, aritmetika modular, dan teori Euler terbukti memiliki peran yang sangat konkret dalam membangun mekanisme kriptografi kunci publik yang aman dan efisien. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu masalah NP konflik dalam kriptografi sistem Knapsack-Merkle. Inti dari sistem Knapsack terletak pada sebuah paradoks matematis. Di satu sisi, SSP atau subset sum problem dalam bentuk umum dikenal sebagai masalah yang sangat sulit secara komputasional. Di sisi lain, terdapat kelas khusus dari SSP yang justru dapat diselesaikan dengan sangat mudah, yaitu SSP yang berbasis barisan super increasing. Nah, lalu selanjutnya di sini ada masalah jumlah subset atau SSP sebagai fungsi satu arah. Deskripsi masalah SSP diberikan suatu himpunan bilangan bulat positif W sama dengan W1, W2 sampai Wn yang disebut sebagai bobot. Secara matematis, permasalahan ini diadakan sebagai pencarian suatu vektor biner yaitu X sama dengan X1, X2 sampai Xn, Xi, anggota 0 dan 1. Sedemikian sehingga memenuhi persamaan E, sigma I sama dengan 1 sampai N, Xi dikali Wi. Signifikansi dalam kriptografi sebagai fungsi satu arah. Secara umum, SSP diketahui termasuk dalam kelas masalah NP lengkap atau NP komplit. Hal ini berarti bahwa untuk himpunan W yang dipilih secara acak, menemukan vektor biner X yang memenuhi persamaan di atas merupakan persoalan yang sulit secara komputasi. Lalu di sini ada barisan super increasing sebagai jembatan alur traktur. Definisi barisan super increasing: suatu barisan bilangan positif W aksen sama dengan W1 aksen, 2 aksen sampai W aksen N disebut super increasing jika setiap elemen lebih besar daripada jumlah seluruh elemen sebelumnya, yaitu W aksen K kurang dari sigma I sama dengan 1 sampai K-1, W aksen I untuk semua K kurang dari 1. Lalu sebagai contoh barisan W aksen mudah itu 2, 3, 7, 13, 27 merupakan barisan super increasing karena elemen terakhir memenuhi 27 kurang dari 25. Sifat kunci barisan super increasing: jika SSP didasarkan pada barisan super increasing W aksen, maka solusi vektor biner X untuk suatu target jumlah S aksen dapat ditemukan secara efisien menggunakan algoritma greedy. Mekanisme kunci dan peran aritmetika modular. Di sini ada yang bernama pembentukan kunci. Langkah yang pertama yaitu pembuatan kunci privat. Yang pertama, pilih barisan super increasing yaitu W aksen sama dengan W aksen 1, W aksen 2 sampai W aksen N. Pilih modulus M sehingga M kurang dari sigma I sama dengan 1 sampai N, W aksen I. Pilih suatu bilangan W dengan syarat GCD W, M sama dengan 1 sehingga inverse model W inverse ada dan memenuhi W inverse kongruen 1 mod M. Kunci privat dinyatakan sebagai PR sama dengan W aksen, W, M, W inverse. Langkah 2 yaitu pembuatan kunci publik. Kunci publik W dibentuk dengan transportasi modular, yaitu W sama dengan W1, W2 sampai Wn dengan WI kongruen W dikali W aksen I modulo M. Nah, kunci publik dinyatakan sebagai PU sama dengan W, M. Enkripsi dan dekripsi. Yang pertama itu enkripsi. Pesan biner X sama dengan X1, X2 sampai Xn dienkripsi menggunakan kunci publik dengan menghitung C sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, WI dikali XI. Dekripsi yaitu C aksen kongruen C dikali W inverse modulo M. Berdasarkan sifat aritmetika modular dan pemilihan M, nilai ini secara eksak memenuhi C aksen sigma I sama dengan 1 sampai N, W aksen I, XI. Lalu di sini ada kejatuhan historis sistem Knapsack. Nah, di sini ada kegagalan sistem Knapsack-Merkle menegaskan bahwa tidak cukup hanya memilih masalah yang secara teoritis sulit seperti SSP, tetapi juga harus memastikan bahwa struktur khusus yang digunakan dalam implementasi kriptografi tidak membuka celah keamanan. Lalu di sini selanjutnya yaitu kriptografi berbasis logaritma diskrit, akar primitif, dan kriptosistem Elgamal. Order, akar primitif, dan grup siklik. Di sini ada konsep order dan akar primitif. Dalam aritmetika modular, operasi eksponensiasi A pangkat K modulo N tidak tumbuh tanpa batas melainkan menunjukkan pola periodik. Lalu di sini yang pertama, definisi order. Misalkan A dan N adalah bilangan bulat positif dengan GCD A, N sama dengan 1. Order dari A modulo N yang dinotasinya dengan ord N A adalah bilangan bulat positif terkecil K yang memenuhi A pangkat K kongruen 1 modulo N. Menurut teori Euler, order dari suatu bilangan selalu membagi fungsi Tolchian Euler yaitu ord NA membagi Pn. Definisi akar primitif: sebagai sebuah bilangan bulat G disebut sebagai akar primitif modulo N jika ia memiliki order maksimum yaitu ord Ng yaitu sama dengan Pn. Lalu di sini teorema eksistensi akar primitif. Tidak semua modulus memiliki akar primitif. Secara matematis, akar primitif hanya ada untuk modulus dengan bentuk N sama dengan 2, 4, P pangkat K atau 2P pangkat K dengan P bilangan prima ganjil dan K adalah bilangan bulat positif.
Di sini ada signifikansi kriptografi grup siklik. Jika G merupakan akar primitif modulo bilangan prima P, maka himpunan G sama dengan G pangkat 1 mod P, G pangkat 2 mod P, sampai G pangkat pi P modulo P akan menghasilkan seluruh elemen tak nol dalam modulo P, yaitu 1, 2, sampai P min 1. Lalu di sini pentingnya generator dalam kriptografi. Keberadaan generator G memastikan bahwa setiap pesan P anggota 1, 2, sampai P min 1 dapat direpresentasikan secara unik sebagai P kongruen G pangkat X modulo P. Perumusan masalah logaritma diskrit atau DLP. Di sini yang pertama ada deskripsi masalah DLP. Diberikan bilangan prima P, sebuah generator G modulo P, dan sebuah elemen grup Y. Masalah logaritma diskrit adalah mencari eksponen unik X dengan 1 X P min 1 sedemikian sehingga Y pangkat X kongruen Y modulo P. Fungsi satu arah. Di sini menghitung Y kongruen G pangkat X modulo P. Sebaliknya menentukan nilai X dari hubungan X sama dengan log G dikali Y. Lalu kompleksitas komputasi DLP. Algoritma terbalik yang diketahui untuk menyelesaikan DLP seperti general number field shift GNFS memiliki kompleksitas waktu subeksponensial. Nah, kesetaraan kompleksitas ini menjelaskan mengapa RSA dan L-gamal umumnya menggunakan ukuran modulus yang sebanding. Lalu di sini ada kriptosistem L-gamal, mekanisme enkripsi probabilistik. Yang pertama di sini ada pembentukan kunci L-gamal. Tahap pertama dalam kriptosistem L-gamal adalah pembentukan pasangan kunci publik dan kunci privat oleh penerima pesan, yang dalam konteks ini disebut Bob. Bob terlebih dahulu memilih bilangan prima besar P dan sebuah generator G dari grup multiplicate modulo P. Pasangan parameter P, G ini dapat diketahui oleh publik dan berfungsi sebagai lingkungan kriptografi bersama. Selanjutnya BOB memilih sebuah bilangan bulat rahasia K yang 1 kurang dari K kurang dari P min 2. Lalu di sini ada algoritma enkripsi. Sebelum melakukan enkripsi, Alice memilih sebuah bilangan bulat acak 1 kurang dari J udah sama P min 2. Lalu sanding sipertek dihitung sebagai pasangan bilangan, yaitu C1 kongruen G pangkat C mod P, C2 kongruen P dikali A pangkat C mod P. Algoritma dekripsi. Nah, langkah pertama adalah menghitung faktor sesi bersama, itu K kongruen C1 sampai K modulo P. Dengan menggunakan sistem eksponensi modular diperoleh hubungan A pangkat C kongruen G dikali K pangkat C modulo P. Karena C1 kongruen G pangkat C mod P, BOB dapat menghitung nilai sama nilai K kongruen G pangkat C pangkat K kongruen G pangkat JK modulo P. Lalu di sini ada implikasi keamanan kriptosistem L-gamal. Keamanan kriptosistem L-gamal secara langsung bergantung pada kesulitan komputasi masalah logaritma diskrit. Salah satu implikasi keamanan yang terpenting dari L-gamal adalah keamanan semantik atau semantic security yang diperoleh melalui sifat probabilistiknya. Lalu di sini tadi kasus numerik L-gamal atau contoh numerik ilustrasinya. Di sini langkah yang pertama pembentukan kunci BOB. Pilih bilangan prima, misalnya P sama dengan 43, lalu akar primitifnya G sama dengan 3 dengan Pi 43 sama dengan 42 dan O 43. 3 sama dengan 42. Pilih kunci privat rahasia, yaitu K sama dengan 19. Hitung kunci publik A kongruen G pangkat K modulo P kongruen 3 pangkat 19 modulo 43. Menggunakan eksponensiasi modular cepat diperoleh 3 pangkat 19 kongruen 12 mod 43. Kunci publik BOB atau PU-nya P, G, A sama dengan 43,3,12. Kunci privat BOB atau PR-nya K sama dengan 19. Langkah 2 yaitu enkripsi Alice. Yaitu di sini P-nya sama dengan 1. Alice memilih kunci ephemeral rahasia, yaitu J sama dengan 13. Lalu kita hitung komponen pertama sandi C1-nya, yaitu C1 kongruen G pangkat C modulo P kongruen 3 pangkat 13 modulo 43. Diperoleh 3 pangkat 13 kongruen 42 modulo 43, jadi C1-nya 42. Lalu selanjutnya kita hitung komponen kedua sandi C2, yaitu C2 kongruen P dikali A pangkat C modulo P kongruen 31 dikali 12 pangkat 13 modulo 43. Pertama kita hitung faktor pengacaknya, yaitu 12 pangkat 13 kongruen 36 modulo 43. Kemudian C2 kongruen 31 dikali 36 kongruen 1116 modulo 43. Karena 1116 sama dengan 25 dikali 43 ditambah 41, maka C2-nya 41. Maka sandinya yaitu C1, C2-nya 42,41. Langkah 3 kita dekripsi BOB. Nah, BOB menerima yang tadi yaitu C1, C2 42,41 dan menggunakan kunci privat, yaitu K sama dengan 19. Lalu BOB menghitung kunci sesi rahasia K, yaitu K C1 sampai K modulo P kongruen 42,19 modulo 43. Karena 42 kongruen min 1 modulo 43, maka 42 pangkat 19 kongruen min 1 pangkat 19 kongruen min 1 kongruen 42 modulo 43. Jadi K-nya sama dengan 42. Lalu di sini 36 dikali 42 1512 dan 1512 sama dengan 35 dikali 43 ditambah 7. Maka 36 dikali 42 kongruen 1 modulo 43. Perhitungan inverse modular yang benar. BOB perlu menghitung A pangkat C pangkat min 1 modulo P sama dengan 36 pangkat min 1 modulo 43. Di sini kita hitung menggunakan algoritma Euclidean diperluas, yaitu 43 sama dengan 1 dikali 36 ditambah 7, lalu 36 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 1, lalu 1 sama dengan 36 dikurangi 5 dikali 7, lalu 1 sama dengan 36 dikurangi 5 dikali 43 min 1 dikali 36. Maka 1 sama dengan 6 dikali 36 min 5 dikali 43, sehingga 6 dikali 36 kongruen 1 modulo 43. Maka 36 pangkat min 1 kongruen 6 modulo 43.
Deskripsi pesan asli dengan inversi yang benar, P kongruen C2 dikali 6 modul 43, P kongruen 41 dikali 6 modul 43, karena 41 dikali 6 sama dengan 246, dan 246 itu sama dengan 5 dikali 43 ditambah 31, maka P kongruen 31 modul 43. Pesan asli P sama dengan 31 berhasil dipulihkan. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini yaitu studi kasus ini menegaskan bahwa kriptosistem Elgamal bekerja berdasarkan prinsip aljabar dari invers modular dan eksponensiasi dalam grup siklik yang dihasilkan oleh akar primitif. Lalu di sini ada perbandingan DLP dan IFP keamanan. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita di sini yaitu langsung ada perbandingannya, yaitu di sini secara konseptual RSA memperoleh keamanannya dari fakta bahwa meskipun operasi eksponensiasi modular C kongruen P pangkat M mod N mudah dilakukan. Nah, membalik proses tersebut tanpa mengetahui faktor prima dari N sampai dengan PQ sangat sulit. Nah, sebaliknya Elgamal tidak bergantung pada faktorisasi, melainkan pada kesulitan menentukan eksponensial K dari hubungan A kongruen G pangkat K modulo P. Lalu di sini perbandingan karakteristik keamanan RSA dan Elgamal. Nah, di sini saya sajikan tabelnya supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Di sini perbandingannya itu ada fitur kriptografi RSA atau IFP dan Elgamal atau DLP. Lalu di sini ada analisis keamanan implikasi praktis. Nah, perbedaan deterministik dan probabilistik merupakan aspek keamanan yang sangat penting. RSA dalam bentuk dasarnya bersifat deterministik sehingga pesan yang sama akan selalu menghasilkan sandi yang sama. Lalu di sini sintesis konseptual atau kesimpulan pada bagian ini. Nah, pembahasan pada bagian ini menunjukkan bagaimana kriptografi kunci publik berkembang melalui eksplorasi berbagai masalah matematika yang bersifat sulit secara komputasi. Lalu di sini bagian terakhir dari esai yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan keseluruhan dari pembahasan yang telah tadi kita jelaskan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu esai ini menelusuri perkembangan kriptografi dari pendekatan klasik hingga kriptografi kunci publik dengan menempatkan teori bilangan sebagai fondasi matematis yang menentukan arah evolusinya. Nah, melalui kajian sandi substitusi, sandi polialfabetik, dan kriptografi simetris, terlihat bahwa aritmetika modular memberikan kerangka formal awal bagi proses enkripsi, tetapi struktur matematisnya sederhana dan deterministik membatasi tingkat keamanan yang dapat dicapai. Cukup sekian penjelasan esai dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ataupun ada kata yang kurang tepat. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.